Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas E2 ingin menyampaikan materi tentang demokrasi. Perkenalkan, nama saya Hopipah Indah Yustiani. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Husna. Perkenalkan, nama saya Ripa Aprilia. Nama saya Nadia Kartika Dewi. Nama saya Dewi Widianti. Nama saya Rina Winarti. Apa sih demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan yang mutlak. Dan secara harfiah, demokrasi merupakan kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Bagaimana sih pengertian demokrasi menurut para ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi itu? 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Apa aja sih tujuan demokrasi itu? Tujuan demokrasi ada 3, yaitu 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 2. Kebebasan berpendapat dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan ketiga, mengajarkan nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia ada 4. 1. Demokrasi parlementer. Sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai fundamental dalam pemerintahan. 3. Demokrasi terpimpin. Pemerintahan dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berbentuk konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. 4. Demokrasi reformasi. Kebebasan pers dalam berbicara yang bertujuan agar kritik pada kekuasaan tidak menyeleweng. Ada berapa jenis demokrasi di Indonesia? Demokrasi ada 3. 1. Demokrasi formal, yaitu menjunjung persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik diberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Apa saja contoh sikap atau perilaku demokrasi yang telah kalian terapkan sehari-hari? Contohnya, pemilihan ketua OSIS di sekolah, Pemilihan struktur organisasi di kelas, Dan pembagian tugas piket kelas, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.